Sih kesajian tapi belum mulai, Pak. Iya, ini dari kecapean. Apa? Halo adik-adik. Wah, udah pada semangat belum buat ikut Bio Online hari ini? Wah, kayaknya udah pada semangat nih. Kakak sapa dulu ya buat adik-adik yang udah gabung di Bio Online hari ini. Ada Andika. Halo Andika. Iya. Ada Ciko. Hai Ciko. Hai. Ada Edward. Hai Edward. Ada Ellen dan Rico. Dan masih banyak lagi adik-adik yang udah gabung di Bio Online hari ini. Sebelum kita memulai Bio Online hari ini, kita mau ngapain dulu adik-adik? Nggak siap. Nggak siap, tidak. Kenapa kok belum siap? Harus siap, kan kita mau mendengarkan sabda Tuhan, mau puji-pujian, dan membuat aktivitas. Jangan harus tetap semangat ya adik-adik. Kita buka dengan doa. Jadi untuk adik-adik harap tenang, dijaga sikapnya. Kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu dari semalam. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Bio Online hari ini, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngapain nih? Ada yang tahu? Puji-pujian. Benar, kita mau puji-pujian dan kita mau panggil kakak choir. Kakak choir. Halo adik-adik. Wah, udah pada semangat nih untuk puji-pujian. Yuk, buat yang belum berdiri, mari kita bangkit berdiri untuk menyapa teman-teman kita dengan halo-halo.
semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Wow, udah pada semangat nih. Nah, untuk nambah semangat kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Yeay. Nah, kita nyanyikan lagu I Love You Jesus ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Wah. Oke, karena adik-adik sudah pada semangat, sekarang adik-adik bisa duduk kembali dan tenang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik, semua ya. Gak ada suara. Gak ada suara kecil. Maaf ya adik. Suaranya kecil. Selamat pagi adik-adik. Pagi semua ya. Udah Apa kakak. kabar? Sehat? Sudah kedengeran. Sehat semua ya adik-adik. Ya. Hari ini hari Minggu yang sangat cerah sekali adik-adik. Kita telah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Tema hari ini kita akan
kita akan menyampaikan kabar dari Yesus, yaitu Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Buka Alkitab adik-adik, Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Sudah ya adik-adik? Sudah nemu? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup
dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita membaca kitab Injil Yohanes tadi ya, ini ada pertanyaan adik-adik. Siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tadi? Ada yang bisa menjawab? Pegang wilayah 7. Ya, Thomas. Thomas, siapa lagi? Yesus. Iya, Thomas dan murid-murid Yesus yang lainnya ya. Lalu yang kedua adik-adik pertanyaannya. Apa yang dikatakan Yesus di tengah-tengah muridnya? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Iya, pinter ya adik-adik ya. Yang ketiga, apa yang dihembuskan Yesus kepada murid-muridnya? Apa adik-adik? Yesus menghembuskan apa adik-adik? Roh Kudus. Ya, pinter nih adik-adik ya. Yang keempat adik-adik, siapakah murid Yesus yang tidak percaya? Thomas. Iya. Yang kelima, pertanyaannya banyak ini adik-adik ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas? Ada yang tahu? Apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas? Apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas? Taruhlah tanganmu. Iya, taruhlah jarimu. Ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah apa dek? Cucukkanlah lambungku. Ya, ini adik-adik. Ya, pada waktu itu Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Ya, di sebuah rumah yang terkunci ya. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu yang pertanyaan yang kelima tadi kan Thomas ya adik-adik yang tidak percaya. Lalu Yesus menyuruh apa? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Pertanyaan yang keenam adik-adik. Apakah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus setelah mereka melihat Yesus? Apa adik-adik yang dirasakan oleh Terkejut. apalagi adik-adik? Takut ya. Karena apa kok takut? Karena udah mati habis itu bangkit. Iya, mereka takut kan karena Yesus wafat ya, habis wafat ya. Kok tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu kan rumah itu adik-adik kan tertutup rapat ya, pintunya tertutup rapat. Ini murid-murid Yesus kan pada takut waktu itu ya, dengan orang-orang yang jadi rumahnya ditutup rapat. Lalu tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka ya. Namun adik-adik, murid-murid Yesus ini juga bersuka cita ketika melihat Yesus datang ya. Dan mereka bersuka cita Yesus bangkit kembali. Nah, adik-adik, setelah Yesus wafat, ini kan para murid itu kan mengalami ketakutan ya, sehingga mereka berkumpul di suatu tempat dengan rumah yang terkunci rapat ya. Lalu tiba-tiba Yesus datang dan membuat para murid itu kaget,
cengang ya, tetapi mereka juga mengalami sukacita karena saat melihat Yesus mereka juga melihat kuasa Yesus. Kuasa apa yang dilakukan oleh Yesus adik-adik pada waktu itu? Kebangkitan. Hah? Kebangkitan. Ya, apalagi kuasa apa adik-adik? Oh, kudus. Hah? Oh, kudus. Percaya. Iya, Percaya. kuasa Roh Kudus ya. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus ya. Ini adalah sebuah anugerah bagi mereka ya. Yesus memberikan bekal untuk para murid ini dari kuasa Allah sendiri dalam hidup dan perutusan mereka. Ini terjadi termasuk di dalam sakramen pengampunan dosa. Ya. Suaranya kecil, besar terus suaranya. Oh ya, maaf ya adik-adik. Di dalam sakramen pengampunan dosa, adik-adik yang sudah komuni ya, pasti sudah melakukan sakramen pengampunan dosa. Di mana adik-adik bersama Romo ya, mengaku dosa. Nah, itu Yesus telah memberi kuasa kepada Romo saat ini, yaitu untuk mengampuni dosa. Adik-adik, ada satu yang murid tadi ya, muridnya Yesus yang tidak hadir pada waktu yang malam pertama itu ya adik-adik. Siapa namanya? Thomas. Siapa namanya? Thomas. Ya. Thomas. Nah, Thomas ini adik-adik, dia tidak percaya. Dia harus, aku ingin melihat sendiri, melihat luka-luka Yesus itu. Ya. Nah, setelah Tuhan memperlihatkan luka-lukanya dan Thomas sendiri ya yang disuruh mencucukkan tangannya ke dalam luka-luka Yesus ya. Nah, di situ baru Thomas percaya ya adik-adik ya. Lalu Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Lalu ini adalah pengakuan iman dari Thomas ya, bahwa secara pribadi memang Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan yang raja dari segala raja ya adik-adik, yang sungguh Allah yang maha segalanya, yang sangat agung dan mulia. Adik-adik, kita pun sama mungkin ya seperti Thomas ya adik-adik. Ada ya pasti ya, adik-adik tidak percaya. Misalnya minta bukti kepada orang tua, pada mama papa ya. Misalnya setelah adik-adik melihat ada seorang teman yang sedang berulang tahun, mendapatkan hadiah kado yang sangat indah, apa yang mungkin yang adik-adik sukai dengan hadiah itu tadi, lalu sampai di rumah menuntut mama sama papa untuk membelikan kado itu ya. Ini meminta bukti cinta mama sama papa kepada kalian. Ada yang begitu adik-adik? Ada? Apa ada adik-adik? Enggak ya adik-adik ya? Adik-adik, Yesus mengatakan pada ayat 29 ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, kita tidak melihat seperti para murid Yesus tadi ya adik-adik ya. Tapi kita percaya enggak pada Yesus saat ini? Percaya. Percaya. Ya. Bagaimana adik-adik ya kita kok bisa percaya ya? Kita enggak melihat Yesus loh. Ya karena dilihat dari mana? Salib. Ya, apalagi?
Karena kita beriman. Iya, pinter ya adik-adik ya. Ya, adik-adik, kita percaya itu karena kita memiliki hati yang tulus, hati yang Baik. jujur. Iya, hati itu adik-adik adalah pusat rohani kita ya adik-adik ya, sebagai manusia. Di sana ada daya-daya indera jasmani sampai ke otak itu yang meyakinkan kita bahwa oh ya, Yesus benar-benar ada. Lalu adik-adik, yang kedua, agar kita merasa selalu dekat kepada Yesus, ya, yaitu selalu kita mohon karunia iman. Karunia iman agar kita selalu bertumbuh dalam iman. Yaitu dengan apa adik-adik? Agar kita semakin iman kita semakin bertumbuh. Baca kitab suci. Iya, Firman pintar. Tuhan. Baca Baca renungan. Lalu apa lagi adik-adik? Renungan. Ada adik-adik. Baca renungan harian. Ya, adik-adik mengikuti Zoom via online ini juga. Ini adalah tanda kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Lagi. sekolah minggu Iya, selalu mengikuti sekolah minggu. offline maupun online. Offline maupun online. Ya, rajin ke gereja. Nah, untuk saat ini adik-adik yang sudah komunis saja yang bisa ke gereja. Nah, yang tidak bisa ke gereja mengikuti Online. streaming, ya, mengikuti online. Nah, itu ya. Dari Nah, adik-adik, semakin kita percaya, semakin kita dikuatkan iman kita kepada Yesus, maka kita pun menjadi anak yang apa, adik? Yang baik. Anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, selain taat kepada Tuhan, di rumah juga adik-adik harus taat kepada siapa? orang tua, Mama, papa, ya, kepada orang tua. kakek Lalu? nenek. Kakek nenek, ya. Karena apa, adik-adik? Kita ini adik-adik ya, diberi karunia Tuhan menjadi anak-anak yang baik ya, adik-adik. Adik-adik itu bisa bertumbuh besar ya. Misalnya dari kecil, dari bayi sampai sekarang bisa sekolah, lalu bisa bermain. Kalau pada waktu senggang adik-adik bisa bersepeda dan sebagainya ya, bermain. Itu merupakan tanda kasih orang tua kepada kita. Nah, itu juga merupakan tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak perlu bukti untuk mencari bukti bahwa orang tua kita menyayangi kita, lalu Tuhan menyayangi kita. Tidak perlu gitu ya adik-adik ya. Kita harus rajin berdoa, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan sekolah minggu via online, lalu mendengarkan homili, romo itu, atau selalu mendengarkan atau membaca renungan-renungan harian ya. Itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan dan membuat kita semakin percaya bahwa Yesus benar-benar ada di dalam hati kita ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan ayat hafalan adik-adik. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayat hafalannya adalah di Yohanes bab 20 ayatnya 29. Ini adalah perkataan dari Yesus sendiri ya adik-adik. Kita baca bersama-sama yuk. Karena engkau telah melihat aku,
maka Maka engkau percaya. saya Berbahagialah mereka yang tidak melihat lihat namun namun percaya. percaya. Ya, sekali lagi ya Adik, ayat kita baca ayat hafalannya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun Percaya. percaya. Ya. Jadi kita harus selalu berbahagia ya Adik, walaupun kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya. Adik, sekarang kita waktunya membuat aktivitas. Ya. Aktivitasnya adik menggambar ya, menggambar. Tangannya dibuka begini adik, terbuka begini. Lalu dicetak dengan pensil atau bolpen ya, seperti ini adik-adik. Tangan dua ya, dicetak begini. Jadinya seperti ini ya adik. Lalu di tengahnya dikasih lingkaran. Nah, di sana nanti adik-adik akan memberi warna merah, yaitu sebagai tanda luka di tangan Yesus. Seperti itu ya adik-adik. Bisa adik-adik? Apa ada yang sudah membuat? Adik-adik, apa ada yang sudah membuat? Oke adik-adik, nanti dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai, jadinya seperti ini loh adik-adik. Ini Bu Wayan menggambar sendiri ya. Ini tangan Yesus, tangan terbuka ya. Lalu telapak tangannya diberi lubang kecil, diwarnain merah pakai tanda luka tangan Yesus. Ya. Seperti ini adik-adik ya. Ya. Ya, ada yang sudah bikin ya? Ayat hafalannya apa? Nah, gini ya adik-adik. Ya. Ya, jadi bisa ya. Nah, sekarang adik-adik, kalau adik-adik percaya ya kepada Tuhan Yesus, ini ada perintah ya. Kalau perintahnya gini, kata Yesus, gitu ya. Kata Yesus. Perintahnya apa? Lalu adik-adik lakukan. Bila kakak tidak menyebutkan kata Yesus, adik-adik nggak usah lakukan. Bisa ya adik-adik ya? Ya, dengarkan baik-baik ya. Kata Yesus. Angkat tangan kananmu. Oke, pintar adik-adik ya. Angkat tangan kirimu. Ya, jangan diangkat ya, karena tidak ada kata Yesus. Ya. Kata Yesus. Bertepuk tangan. Kata Yesus. Menunduk. Iya, pintar adik-adik semuanya. Lagi Tersenyum. Gak ada kata Yesus. Gak ada yang tersenyum. gak senyum. Ya, itu sekedar permainan adik-adik
Ini ada lagi adik-adik. Kalau kita percaya kepada Yesus, adik-adik pasti tahu ya perbuatan apa yang harus kita lakukan. Tentu kita harus melakukan perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, kalau Sampai tangan. kita menunjukkan sebagai anak Tuhan, ya. Ini, apa sayang? Adik-adik menunjukkan sikap ya yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Nanti adik-adik sebutkan ya, ini adalah sikap anak Tuhan atau tidak. Bermain saat di gereja. Enggak ya. Sombong. Tidak. Tidak, iya. Taat kepada orang tua. Ya. Ya. Iya. Bahkan sikap anak Tuhan. Membuang sampah sembarangan. Tidak. Ya. Suka bertengkar. Enggak. Tidak. Suka menolong. Ya. Iya. Rajin ke gereja. Ya. Ya. Malas. Tidak. Tidak. Rajin. Ya. Rajin. Ya. Suka godain adiknya. Tidak. Ayo. Tidak. Ada yang suka godain adiknya? Ya. Ada. Ada. Ya. Tapi adik-adik sayang ya sama adiknya ya. Ya. Tidak boleh bertengkar. Nah, itu adik-adik adalah sikap sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Perutusan kita hari ini adik-adik. Perutusannya adalah aku berdoa, aku percaya. Ya, adik harus rajin berdoa ya. Buat kita semakin percaya akan Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Mari adik-adik kita selalu mohon agar Roh Kudus ya yang menghembuskan kepada murid-muridnya, yang dihembuskan kepada murid-muridnya, juga Tuhan menghembuskan Roh Kudus kepada kita agar menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang selalu bertumbuh di dalam iman. Ya. Adik-adik tahu kan bagaimana agar kita bisa bertumbuh dalam iman? Berdoa. Apalagi Baca kitab suci. ya. Ikuti Jangan ngerti ya. Mengikuti misa. Ya. Taat kepada orang tua. Sekolah minggu. Mengikuti sekolah minggu. Ya. Saling menghormati. Saling menghormati. Adik-adik pintar semua ini ya. Pada Tuhan. Ini adalah anak-anak Tuhan yang manis sekali, cantik-cantik, ganteng-ganteng adik-adik ini ya. Oke. Demikian adik-adik firman yang kita berikan hari ini untuk adik-adik, agar adik-adik menjadi anak-anak yang baik, yang benar-benar mengimani bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Selamat pagi adik-adik ya, kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Mungkin ada libur dan sebagainya. Kita bertemu lagi di via online yang akan datang. Tuhan selalu memberkati adik-adik. Sehat selalu ya adik-adik ya. Jangan lupa selalu jaga
prokes. Selalu cuci tangan. Ya. Pakai masker dan Pakai selalu jaga kesehatan ya adik-adik ya. Adik-adik selalu sehat, anak Tuhan sehat semua. Amin. Tuhan memberkati. memberkati. Hai adik-adik, gimana tadi? Udah selesai aktivitasnya belum? Kalau yang sudah bikin aktivitasnya, jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke pembina biak wilayah masing-masing ya. Buat yang belum selesai, bisa diselesaikan setelah biak online hari ini. Oh iya adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Kita akan libur 1 Mei sama 8 Mei. Betul banget. Jadi minggu depan kita akan libur dan tanggal 8 Mei kita juga libur. Kita akan kembali lagi bertemu di biak online tanggal 15 Mei 2022 ya. Siap, Kak. Oke. Sekarang ada yang mau bantu kakak untuk pimpin doa gak? Ada yang mau nggak ini? Nih. Elis. Oke, Elis, ayo dipimpin doanya untuk mengakhiri biak online hari ini ya. Buat teman-teman, ditaruh dulu aktivitasnya, kita berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih, Ailis. Buat teman-teman di biak selanjutnya yang mau pimpin doa, enggak apa-apa, jangan malu-malu ya, harus berani. Sekarang kita mau ngapain lagi? Mau bersuka cita. Yeah, bener. Kita mau puji-pujian dulu ya. Kita panggil kakak choir.
Ya. Enggak, ha. Ayo. Ayo minggir. Ayah nggak boleh di situ. Pergi. Udah pergi. Ya, biarin. Ya, ada lagi. Halo adik-adik. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau puji-pujian dulu nih. Sudah bangkit berdiri? Ya. Udah sukacita semua kan ini ya. Habis dengerin firman Tuhan. Bikin aktivitas apa tadi tangan kan ya? Ya. Karena sudah sukacita semua, mari kita pujikan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Sampai jumpa 2 minggu lagi teman-teman adik-adik. Dadah. Selamat Hari Idul Fitri. Semua anak-anaknya. Dadah.